Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai reproduksi hewan. Untuk materi ini akan dibawakan oleh 4 anggota dari kelompok 1, yaitu Divya Ratri, Nurul Hidayah Nasir, Ayunisi Hombing, dan Mustabashiroh. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Divya Ratri, dengan submateri reproduksi aseksual pada hewan. Jadi, reproduksi aseksual pada hewan ini bisa diartikan sebagai penciptaan individu baru di mana gennya berasal dari satu induk tanpa adanya peleburan dari sel telur dan sel sperma. Reproduksi aseksual ini sebenarnya lebih jarang terjadi pada hewan dibanding pada tumbuhan. Dan pada beberapa kasus, reproduksi aseksual secara keseluruhan mengandalkan pembelahan dengan cara mitosis. Reproduksi aseksual bisa terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan pembelahan. Jadi membelah diri atau fission ini artinya perkembangbiakan hewan dengan cara membagi atau memisahkan tubuh induknya menjadi dua bagian yang sama besar. Dan banyak organisme yang berasal satu dari invertebrata yang berkembang biak atau bereproduksi dengan cara ini. Salah satu contohnya yaitu Paramecium dan Amoeba. Kemudian yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi ini artinya pematahan tubuh menjadi beberapa bagian, dan beberapa bagian ini atau mungkin seluruhnya akan berkembang biak menjadi individu dewasa yang lengkap. Dan pada hewan, reproduksi ini harus diikuti dengan regenerasi. Dan untuk contohnya, reproduksi ini terjadi pada hewan-hewan dari spesies cacing dan juga invertebrata. Yang ketiga itu pertunasan atau budding. Nah, pertunasan ini terjadi melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Pertunasan biasanya terjadi pada hewan yang sesil. Sesil ini artinya menempel di dasar perairan. Pertunasan juga lazim didapatkan pada hewan parasit, dan ada tunas-tunas yang tetap terikat pada induknya sehingga ini membentuk apa yang dinamakan koloni. Ada pula tunas yang berkembang bebas dan hidup terlepas dari induknya. Pertunasan ini terjadi pada koral, ubur-ubur, hydra, batu karang, dan lumut. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan tubuh-tubuh reproduktif atau formation of reproductive bodies. Banyak karang laut dan karang air tawar membentuk tubuh-tubuh reduksi jika hewan-hewan dewasa merosot karena beberapa alasan. Selanjutnya ada parthenogenesis. Dalam peristiwa parthenogenesis, telur dari hewan betina bertumbuh menjadi bakal anak tanpa dibuahi oleh hewan jantan. Pada beberapa hewan, parthenogenesis merupakan satu-satunya cara untuk berkembang biak. Dan pada umumnya, hewan-hewan hanya berparthenogenesis pada musim-musim tertentu. Cara reproduksi seperti ini terjadi pada ikan-ikan tertentu, sejumlah serangga, dan beberapa jenis kadal. Selanjutnya ada paidogenesis. Paidogenesis ini reproduksi yang terjadi ketika suatu organisme belum mencapai usia kedewasaan secara fisik. Misalnya terjadi pada fase larva. Paidogenesis berarti reproduction in childhood, di mana larva-larva menyelenggarakan reproduksi. Paidogenesis terjadi pada insekta tertentu dan parasit internal. Materi selanjutnya yaitu reproduksi seksual hewan. Reproduksi seksual hewan terdiri dari dua jenis, yaitu reproduksi seksual hewan invertebrata dan reproduksi seksual hewan vertebrata. Pertama, saya akan menjelaskan tentang reproduksi seksual hewan invertebrata. Sebagian besar invertebrata melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual dicirikan dengan penyatuan gamet atau fertilisasi, yaitu antara sperma dan ovum. Fertilisasi pada invertebrata sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermafrodit atau satu individu menghasilkan sperma dan ovum. Adapun macam-macam reproduksi seksual pada hewan invertebrata terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu konjugasi. Konjugasi adalah persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi seks. Terjadi persatuan inti atau koriogami dan sitoplasma atau plasmogami. Yang kedua yaitu fusi. Fusi adalah persatuan atau peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya.
Fusi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Isogami. Isogami yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya yaitu pada Phylum Protozoa. Yang kedua yaitu anisogami. Anisogami yaitu persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya sama. Yang ketiga yaitu oogami. Oogami adalah persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Contohnya yaitu pada Hydra sp. Yang ketiga yaitu metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase generatif ke fase vegetatif. Materi yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi seksual generatif hewan vertebrata. Pada umumnya, sistem reproduksi hewan vertebrata adalah generatif atau seksual. Jenis kelamin vertebrata yang sudah dapat dibedakan antara vertebrata jantan dan vertebrata betina. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, antara lain. Yang pertama yaitu hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang perkembangbiakannya dilakukan dengan cara bertelur. Pertumbuhan dan perkembangan embrio hewan ovipar terjadi di luar tubuh induknya. Embrio hewan ovipar akan dilindungi oleh cakang telur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan inilah yang akan dilahirkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Embrio yang tumbuh sempurna akan menetas dan keluar dari cangkang telur menjadi individu baru yang sejenis. Contohnya yaitu ayam, angsa, bebek, buaya, cicak, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga dengan hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak dilakukan oleh hewan mamalia atau hewan menyusui. Hewan yang berkembangbiak secara vivipar pertama kali akan melakukan proses fertilisasi atau pembuahan. Hasil pembuahan tersebut akan membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio selanjutnya mengalami penyempurnaan bentuk fisik di dalam rahim induk dalam bentuk janin sampai pada saatnya dilahirkan. Contoh dari hewan vivipar yaitu anjing, kucing, kuda, monyet, gajah, harimau, tikus, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur dan beranak. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ular, hiu, ikan pari, kadal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu spermatogenesis pada hewan. Prosesnya dimulai dari dalam bagian testis bernama tubulus seminiferus. Sel spermatogonium selanjutnya akan membelah secara meiosis. Pada meiosis, setiap satu sel spermatogonium membentuk satu spermatosit primer atau 2N, yang selanjutnya akan membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Pada meiosis 2, setiap spermatid sekunder membelah menjadi spermatid atau N. Setelah itu, masing-masing spermatid akan tumbuh menjadi sel spermatozoa yang bersifat sperma haploid atau N. Baik, materi selanjutnya yaitu oogenesis pada hewan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia. Pada proses oogenesis, di mana ovarium mengandung banyak sel induk telur atau oogenium yang bersifat diploid atau 2N. Oogenium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Kemudian, oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi satu ootit dan satu badan polar sekunder. Ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum, sedangkan badan polar sekunder akan luruh atau degenerasi. Sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium, dan pelepasan sel telur oleh ovarium disebut dengan ovulasi.
Pada proses ovulasi, folikel akan mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya disebut corpus luteum, di mana corpus luteum sendiri menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Proses oogenesis, di mana ovum terbentuk dan berkembang, terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap multiplikasi, yaitu tahap oogonia berproliferasi dari primordia menghasilkan beberapa generasi sel yang identik, dan tahap yang kedua yaitu tahap ovulasi, di mana tahap terlepasnya sel ovum dari ovarium sebagai akibat pecahnya folikel yang telah masuk. Hermafroditisme. Hermafroditisme adalah bentuk reproduksi lain yang dapat dilihat di antara organisme individu yang memiliki testis dan ovarium. Organisme dengan kemampuan ini disebut hermafrodit. Karena hermafrodit memiliki organ reproduksi jantan dan betina, mereka dapat menghasilkan sperma dan telur di dalam tubuh mereka. Pada hewan, berbagai jenis perubahan adalah jantan menjadi betina atau protagoni, betina menjadi jantan atau protogoni, betina menjadi hermafrodit disebut hermafrodit protogoni, dan jantan menjadi hermafrodit disebut hermafrodit protandro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi pada reproduksi hewan. Fertilisasi atau pembuahan adalah penyatuan sel sperma dan sel telur untuk membentuk suatu individu baru. Fertilisasi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Nah, yang pertama adalah fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam induk betina atau dalam tubuh induk betina. Fertilisasi ini menyebabkan sel sperma dari induk jantan harus dimasukkan ke dalam tubuh induk betina melalui suatu populasi agar terjadi peleburan atau penyatuan dengan sel telur dari induk betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan-hewan yang hidup di darat, yaitu misalnya kelompok apes, mamalia, dan reptil. Adapun setelah terjadinya fertilisasi, perkembangan embrio dan kelahirannya dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau beranak, dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan beranak. Kemudian yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk betina. Pada fertilisasi ini, sel telur dari induk betina harus dikeluarkan dan sel sperma dari induk jantan harus dikeluarkan untuk membuatnya. Pelepasan atau pengeluaran dari sel telur maupun sel sperma ini dilakukan pada suatu medium berupa air maupun dedaunan. Adapun fertilisasi eksternal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu fertilisasi eksternal tipe acak dan fertilisasi eksternal tipe sarang. Pada fertilisasi eksternal tipe acak, pengeluaran atau pelepasan sel telur dan sel sperma dilakukan pada sebarang tempat, sehingga kemungkinan terjadinya fertilisasi sangat kecil. Sedangkan pada fertilisasi eksternal tipe sarang, pengeluaran atau pelepasan sel sperma dan sel telur ini dilakukan pada suatu tempat tertentu yang disebut sarang, sehingga kemungkinan terjadinya fertilisasi lebih besar jika dibandingkan dengan fertilisasi eksternal tipe acak. Contoh dari fertilisasi eksternal tipe eksternal adalah